Bye-bye. Apa? Bye-bye? Mhm. Oke, bye-bye. Oh, hebat ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi dimanapun berada pemerhati kasus Subang, dimanapun, karena saya meskipun pergi kemanapun, keluar kota dan juga ke daerah, tetap membahas kasus Subang, tidak pernah dilupakan. Nah teman-teman, di video kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh seorang rekan, yaitu Bang Freddy Sudaryanto yang sudah tidak asing lagi. Channelnya adalah Freddy Sudaryanto, dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe sebanyak-banyaknya, seperti itu. Teman-teman, di video kali ini saya akan bertanya juga, dan intinya kita diskusi tentang bagaimana pengalaman Bang Freddy dan juga ya intinya saya sendiri, seperti itu. Dan untuk tema kali ini adalah ya saya ingin bertanya bagaimana pengalaman Bang Freddy selama mengikuti kasus Subang dari tahun 2021 sampai 2024, dan akhirnya sekarang sebentar lagi nanti akan adanya vonis. Baik teman-teman, saya akan sapa dulu. Bagaimana Bang Freddy kabarnya? Sehat-sehat Bang J. Oke. Oke, jadi begini Bang Freddy. Bang Freddy ini kan selama ini dari tahun 2021 itu sudah banyak sekali mengikuti pemberitaan kasus Subang. Nah, mungkin pengalamannya bagaimana, bisa diceritakan? Silahkan. Pengalaman Kasus Subang ya. ceritakan. Kalau saya kasih kata-kata gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap Bang J. Iya. Gitu Bang J. Ngeri-ngeri sedap itu satu adalah karena kita lihat daripada korban yang memang sangat tragis sekali ya, menyayat hati, miris. Keadaan korban yang kita bisa duga bahwa pelaku ini benar-benar ya Psikopat ya. sadis lah. Sadis, oke. Iya, pengalaman Bang Freddy selama ya gaul atau bukan gaul ya, intinya mengorek ya, mengorek informasi gitu. Dari sekian banyaknya saksi, cuman kita yang teman-teman ketahui dan juga yang kita alami hanya dengan Dano, paling ya teleponan dengan Pak Yosef gitu, paling teleponan dengan Yoris. Iya. Dan Bang Freddy juga ya sempat satu kali mungkin bertemu dengan Diki, ya salah satu saksi juga. Iya. Nah mungkin kita, ya saya pun akan bertanya bagaimana sih karakter mereka. Pertama ini Danu dulu nih. Sepengetahuan sejauh mana sih mendalami Danu, ya ceritakan aja perjalanan gitu. Bagaimana gitu Danu. Ramdhanu itu saya sudah sering di konten-konten saya disampaikan bahwa satu, Ramdhanu punya tipikal orang yang memang mudah disuruh. Mudah disuruh satu, ya betul. Gerak cepat. Gerak cepat, oke. Kalau bekerja tanpa pamrih. Dan selalu aktif. Aktif, orangnya ya. begitu aktif. Aktif dia tuh orangnya. Bahkan tanpa disuruh pun Tanpa dia disuruh. seset gitu ya. Itu tipikalnya saudara Ramdhanu. Iya. Kemudian juga seiringnya berjalan di kasus Subang ini, Ramdhanu itu kalau saya lihat dia punya kalau saya lihat punya Berpegang teguh. Punya pegangan dia itu kalau diberikan amanah kuat dia Pasti untuk memegang. kuat. Ya. Kenapa? Bayangkan dia bisa memendam itu selama 2 tahun. Rahasia besar ya. Rahasia besar. Oke. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau misalkan dibilang Ramdhanu banyak kebohongan, Iya. saya sudah katakan beberapa kali di video saya, Ramdhanu itu bukan berbohong Iya. sebenarnya Bang. Iya. Tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Beda dengan orang yang suka pembohong. Kalau pembohong itu memang sudah kebiasaan ya. Iya. Tapi Ramdhanu itu tidak mau menceritakan karena memang dia Ada tekanan ya. Satu jelas ada tekanan, dua adalah ini bukan kasus Biasa. maling permen di warung. Iya, dan bunuh tikus ya. Bukan ngageblok tikus. Ya kan? Betul. Ini kan kasus besar yang dimana kalau ketahuan risikonya sudah jelas. Jelas. Hukumannya sudah jelas. Sudah jelas. Artinya dia kebingungan, confused. Pokoknya dia, kalau yang saya rasakan, Ya. yang saya gambarkan, Ini pengalaman ya. yang saya gambarkan, Ramdhanu itu
udah dalam hidupnya itu sudah dibayang-bayangi rasa bersalah, tetapi dia bingung kapan timingnya dia harus mengucapkan. Betul sekali. Dan itu betul-betul dibutuhkan yang namanya keyakinan Saudara Ramdhanu, percaya diri, ya itu yang dibutuhkan Saudara Ramdhanu. Iya. Makanya selama 2 tahun ini bukan berbohong, Bang Iya. Jack. Iya. Ya, konotasi bukan berbohong, tetapi dia menyimpan rahasia itu Iya. sehingga dia berbohong. Tapi bukan arti Iya. berbohong, karena Iya. maaf, ada orang yang memang tipikalnya berbohong, tapi Ramdhanu bukan berbohong, tapi adalah menyimpan rahasia agar tidak terbongkar. Karena Amanat lah. tahu, Iya. Ada amanat ya. bukan amanat, kalau saya sebutkan amanat, kalau amanat itu lebih kepada Mencondong. kebaikan ya. Oh gitu. Anggap ini dia menyimpan rahasia, menyimpan rahasia karena tahu resiko akibat daripada kalau kasus ini terbongkar. Itu Bang Jaya. Ya, betul sekali. Ya, mungkin saya juga bercerita sedikit ya, Bang Freddy, karena saya pun ya sering juga kan bareng dengan Danu. Mungkin Bang Freddy lagi di Bandung, lagi di rumah, saya dengan Danu. Saya lagi di rumah ya bersama Bang Freddy podcast apa seperti itu. Karena tidak selamanya bareng, karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Cuman ini pengalaman saya dengan Danu ya hampir sama sih yang Bang Freddy ceritakan. Setiap saya bercerita tentang masalah kasus dan bertanya kasus ke Danu itu, dia itu jadi seolah-olah menceritakan, membuat apa namanya siloka atau apa ya, membuat gambaran. Kadang soalnya keceplosan Bang Fred, membuat gambaran ya seperti halnya begini, si cupu atau sama si bos ya. Dan itu muncul si cupu dan si bos itu kan Yahya. Nah itu didalami kembali oleh kita semuanya. Apa sih sebenarnya si cupu dan si bos itu? Oh ternyata sekarang terbukti. Kenapa terbukti? Saya punya data seperti ini dengan Pak Yosep. Jadi bapak lah bosnya. Ketika saya menceritakan soal yayasan atau sekolah maksudnya, ya nggak apa-apa, itu kan sekolah bapak yang bosnya yang mengatur. Oh berarti bukan Yoris kan seperti itu ya. Saya juga kadang berpikir seperti itu. Nah karakter Danu memang betul sekali yang tadi disebutkan Bang Freddy, memang bukan berbohong tapi menyimpan suatu rahasia yang sangat besar. Ketika dia kebingungan, ini serba salah, mau ngakuin salah, mau dibongkar takut. Mungkin seperti itu ya. Ya, kira-kira ya. Ya itu asumsi saya. Ya kita ngobrol itu aja. itulah pemikiran saya bahwa Danu itu bukan berbohong. Ya. Tapi pemikiran saya itu bukan berarti benar. Bisa saja salah 100%. Bisa saja. Tapi kan Bang Jack menanya kepada saya kan ya. Karakternya ya. Bagaimana? Ya, Gambaran inilah Danu. gambaran saya. Ini gambaran saya. Temuannya gitu. Gambaran saya tentang Danu. Iya. Bukan berarti bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Benar. Gitu. Oke. Kalau yang lain di luar pasti bilang, wah Bang Freddy ngomong baca, lu ngobrol. Bohong mah bohong weh, misalkan gitu di luarnya. Iya. Bohong mah tentunya bohong ya, silakan aja. Kata Anda begitu, kata saya ya begini gitu. Silakan berbeda, nggak ada masalah. Gitu. Iya, soalnya kemarin kebongkar juga sih di persidangan oleh psikologi forensik. Danu ini, bahwa tipikal Danu ini pertama dia itu ketakutan, yang kedua serba salah dan mengalami trauma yang sangat besar di dalam dirinya. Oh jelas. Ya makanya setiap diperiksa oleh psikologi forensik, dia itu selalu bertanya, ada yang datang nggak Bu? Ada Pak Yosep nggak Bu? Nah ini seolah-olah kan menggambarkan ada trauma yang sangat besar, ada ancaman, intinya intimidasi. Jadi bukan terkait amanah ya, itu kalau amanah buat kebaikan ya. Ini jadi intinya, lo pegang rahasia jangan sampai terbongkar, dan awas kalau terbongkar lo akan dihabisi. Bisa saja seperti itu. Atau juga mungkin ini pun Danu bisa saja diiming-imingi Bang Fred. Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Ya, bisa lo jadi. naik gaji lo besar ya. Misalkan dikasih jabatan bendahara misalkan gitu ya. Soalnya gambarannya tipikal Danu sudah tadi diceritakan Bang Freddy itu, jadi gampang disuruh gitu, nggak usah disuruh pun dia mau ya. Apalagi ini disuruh bosnya, ya kan, pasti nurut dong. Disuruh bosnya. Kan saya pernah cerita Bang Jack. Iya gimana? Kalau saya ke rumah Kang Heri, lu minta tolong beliin rokok dong, Jarum Super, Garsep ya. Siap. Lu minta tolong dong beliin kopi. Iya. Lu makan siang lu, siap. Sama kita aja dia cepet, apalagi sama bosnya kan gitu. Iya. Nah betul sekali. Sama bos kan beda lagi, langsung Iya. Lalu yang kedua, ini memang kalau dengan Pak Yosep, Bang Freddy juga hanya ketemu berapa kali ya? 2 kali ada ya? Ya podcast saya lah. dengan Pak Yosep. Podcast ya? Kalau ketemu langsung saya waktu podcast itu di Polda Jabar. Saya ketemu hanya di sana. Ya berarti. Tapi kalau telepon-teleponan sering. Ya. Nah kita kan bisa melihat gambaran juga sih dari karakter Pak Yosep ya, bagaimana dia kan. Ini pandangan Bang Freddy dulu nih, gimana nih gambaran
Ya sedikitnya hanya ditelepon dan ketemu sekali, dan juga mungkin di media Pak Yosep ceritanya seperti ini, karakternya itu seperti apa sih menurut Bang Freddy nih? Satu, Ya. punten-punten ya, Ya. karakter Pak Yosep itu satu adalah itu pada saat berinteraksi berbicara Pak Yosep itu apa namanya, dominan. Oke. Dominan itu dalam artian menguasai percakapan. Menguasai. Jadi Oke. kalau berbicara dengan lawan bicaranya Menguasai. lebih banyak Oke. yang keluar gitu. Jadi tidak berhenti, jadi Ya. dominan. Meskipun belum bertanya sudah dijawab ya. Ya pokoknya Sudah dominan. cerita. Dominan aja. Dia kalau bercerita tuh nggak pernah berhenti gitu loh. Jadi apa namanya, satu tipikalnya begitu kalau saya lihat ya. Apa namanya, kedua ada sistem apa ya, agak sedikit ketegasan itu dalam artian kalau misalkan A gitu loh. Itu gambaran saya Yang gitu ketemu ya. yang ketemu. Yang saya baca selama saya ketemu ngobrol, baik itu di telepon ataupun ketemu langsung gitu. Oke. Seperti itu. Ini juga nyambung dengan kasus ya. Ya, kalau temuan saya kan beda-beda ya Om. Menilai kalau temuan saya pasti dikaitkan dengan psikologi forensik tentunya. Dan ini sudah dibahas kemarin sama Mas Robono juga sih, psikologi forensik bagaimana gambaran Pak Yosep. Jadi Pak Yosep itu seolah-olah dia ini sebenarnya saya itu tidak tahu menahu dalam hal kasus ini karena ada ucapan saya sayang Amel seperti itu. Padahal tidak ditanya. Tidak ditanya apakah Bapak sayang terhadap keluarga Bapak, tidak ditanya seperti itu, sudah menjelaskan. Dan ada suatu ketakutan, kecemasan dalam diri Pak Yosep. Ini menurut psikologi forensik. Ada kecemasan dari segi gerak dan juga berbicara. Karena berbicaranya itu berputar di situ. Pertanyaannya apa, jawabannya kemana. Seperti itulah gambarannya. Kalau yang saya simak dari percakapan saya sering dengan telepon Pak Yosep, jadi ya seolah-olah ini si Bang Fred, dia itu sama sekali tidak tahu menahu kasus ini. Kalau dari gambaran percakapannya, tidak tahu menahu, seolah-olah. Cuman Pak Yosep sering menyebutkan nama orang-orang. Oh gitu. Ya seperti DWKO, seperti Danu, bahkan sempat juga menyebutkan curiga ke Yoris. Bahkan dulu ada kan sebuah rekaman yang mengacak-acak TKP itu Sianti kan seperti itu, piling katanya. Oh, itu ada itunya, buktinya? Udah dikirim ke Bang Taufan. Oh, sudah dikirim. Udah. Bang, ini buat data barangkali dibutuhkan. Kan Bang Taufan juga bertanya. Saya di grup komentar, itu Yanti yang mengacak-acak TKP. Menurut Pak Yosep, Bang Taufan ke saya WhatsApp, ada nggak rekamannya? Ada, kirim. Udah, dikirim. Ada dia semua. Ya. Jadi buat barangkali butuh buat data gitu. Gitu kan. Nah, itu semuanya Bang Fred, percakapan Pak Yosep saya rekam. Yang penting-pentingnya seperti menyangkut masalahnya, ngomongin masalah DWKO, ngomongin Danu, terus curiga ke sana kemari ada. Gitu, dan itu sudah saya laporkan semua kan waktu di Polda, diobrolin semua. Tapi yang apa yang Bang Jack sampaikan itu betul, memang ke saya juga pada saat nelpon tidak jauh dari nama itu. Iya, tidak Cuma jauh. kalau saya mah langsung tegas Bang Jack, Pak, hari Bapak nyarios gitu, ayah buktos nanti. Nah, sempat kalau bahasa Indonesia gini, ada Pak, Bapak bicara gitu ada buktinya nggak? Iya, iya. Ya kalau nggak ada bukti mah tuh kalau ada bukti mah laporkan langsung Pak. Lapor. Sempat. Saya selalu bilang begitu sama Pak ya. Laporkan itu Pak, karena ada perkataan yang selalu diucapkan oleh Pak Yosep. Ya. Juga Pak Mulyana juga pernah mengatakan itu pada saat saya di Polda dengan Pak Mulyana. Ada perkataan begini bahwa tewak si Danu Ya. bakal keungkap gitu. Benar. Tangkap si Danu bakal keungkap semua. Itu ada perkataan itu. Saya waktu itu pernah dengar Pak Yosep sering mengatakan itu. Iya. Berputar di situ ya? Iya. Sama. Berarti 3 orang yang berbicara seperti itu. Pak Mul, Pak Yosep, dan Ibu Mimin. Iya. Nah, kalau yang saya ketahui, yang ngomong begitu Ibu Mimin dan Pak Yosep. Bahkan Ibu Mimin jelas ditelepon ke saya, si Danu dulu Bang Jack, ditahan, ditangkap, nanti dia yang bicara. Sama Pak Yosep juga. Nah, sekarang kan sudah ditangkap Danu, bahkan sudah mengakui. Terus menyebutkannya mereka. Apakah Danu salah lihat? Tidak mungkin juga kalau saya lihat sih.
Ya tidak mungkin kalau misalkan sampai salah melihat ya Bang ya. Mm-mm. Satu, pertama adalah ada cahaya masuk dari apa namanya, dari garasi, Pertama cahaya, yang kedua sudah kenal, sudah kenal. Iya kan, masa yang ketiga Danu tidak rabun. ya tidak rabun tidak buta ya. Masuk akal kan? Iya, karena begini Bang Jack ya. Oke. Orang kalau mau mengatakan dia adalah pencuri ayam, Hmm. mungkin masih bisa lah. Mm-mm. Tapi pada saat dia adalah pelaku yang mengeksekusi dengan digini, kalau dia mereka-reka gitu orangnya ya, Iya. direka-reka, taruh sini, taruh di sini Pak Yosep, mereka-reka, saya simpan Ibu Mimin, saya mereka-reka, taruh Abi, itu bukan hal yang gampang untuk bisa Oh, melakukan. jelas. Misalkan saya kasih skenario aja supaya ini orangnya ini kan kasus. Apalagi ini kasus pembunuhan. Itu kan nggak sembarangan. Nggak Artinya sembarangan. bahwa apa yang disampaikan orang itu kita bisa menduga dan mengambil kesimpulan secara tidak langsung Mm-mm. Mm-mm. bahwa memang itu yang dialami oleh Ramdhanu, yang dilihat, Yang dirasakan. yang dirasakan dan dia dengar. Mm-mm. Jadi seperti itu. Apalagi kalau kita lihat uraian-uraian dari rekonstruksi Mm-mm. itu sangat detail. Iya. Sangat detail. Mm-mm. Cara memukulnya begini, sampai ada suara krek gitu. Iya. Sampai ada minta tolong. Ini kan bukan hal yang bisa dibuat skenario Iya, gitu loh. apalagi di persidangan. Iya, itu kan di persidangan. Artinya gini, penyampaian yang disampaikan oleh Ramdhanu itu, kalau dikatakan misalkan ada orang lain, orang peran pengganti atau apa, Mm-mm. saya sih kurang begitu ini. Kurang tertarik sih. Apa, Kurang yakin ya. Kurang pas lah, kurang pas karena Kurang pas. apa ya namanya, kita bisa lihat lah itu dari itu. Mm-mm. Itu Bang Jack. Iya. Nah, ini kita ngobrol udah berapa menit nih Bang Fred. Coba aja ditengok. Jadi dibagi-bagi waktu ya. Oke, siap. Oke teman-teman, nanti saya lanjutkan. Nanti Bang Freddy yang akan menjelaskan. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus teman-teman ya, untuk membicarakan kasus ini sampai tuntas. Bye-bye. Apa? Bye-bye. Mm-mm. Oke, bye-bye. Oh, hebat ya. Bye-bye. Siap.